titik temu adalah coffee shop. Nah, sehingga kayak message kenapa kita selalu kayak di Sarina, kayak di SCBD, ketika lu masuk pertama, yang lu akan ketemuin itu adalah memang coffee bar-nya dulu. Coffee bar. Karena gue pengen tetap remind orang sih, remind customer, remind ke customer titik temu, kalau memang temu itu DNA-nya masih coffee shop. Exactly. Parameternya desain yang baik, bagus enggaknya itu kan menjadi bukan cuman lu sama klien lo, tapi sebenarnya akan lebih ditentukan oleh customer, market yang akan memakai. Nah, mereka lah yang sebenarnya yang harus kita cari tahu maunya apa, sukanya apa, expect-nya apa. Halo semuanya, ketemu lagi di channel gue Ben Kajavani. Hari ini gue lagi ada di Temu Cafe atau Temu Coffee Agora Mall. This is the newest store dari Temu Coffee di daerah Tamrin. Dan gue barengan sama Hendra Irwanto. Ini ada the man behind design Temu Coffee. Kalau buat lo community-nya Temu Coffee yang sudah datang, terus lo bilang, gila, kenapa setiap brands ini desainnya kok selalu catchy, selalu nyaman, experience selalu menyenangkan. This is the man behind. Thank you udah mau ngobrol sama gue. Ini Temu Coffee paling baru, brands ke-11 ya? Yes, ke-11, gitu. Betul. Mungkin lo bisa ceritain dulu aja nih, karena dari pertama kali gue lihat decknya sampai jadi, ini lumayan mind-blowing sih dari desain. Inspirasi lo untuk di store yang ke-11 ini dari Temu Coffee itu dari mana? Oke, jadi thank you Ben. Yo. By the way, untuk titik temu tuh basically memang semua desain itu tuh selalu kita usahain tuh kan titik temu kan lu udah tahu kan 9 tahun yang lalu lah ya. Kita udah mau jalan 10 tahun. Kita tuh selalu sampai ke outlet 11 ini, gue tuh pengennya memang selalu ada benang merahnya sih. Di setiap store memang tampilannya akan completely berbeda. Tetapi sebenarnya secara pemikiran tuh gue pengennya selalu ada benang merahnya. Titik temu sendiri yaitu kan memang kita pengen mengangkat cerita-cerita dari Indonesia ya. Dimana kita tuh Indonesia kan banyak kekayaan secara fauna ya, dan flora. Nah, flora dan fauna ini kan kita bisa bilang Indonesia tuh one of the best lah di dunia. Mantap lah ya. Mantap lah dengan kekayaan yang beragam gitu kan. Nah, jadi di Agora ini gue pengen angkat ceritanya tuh secara tanamannya sih. Nah, dimana kekayaan tanaman Indonesia ini kan sangat luar biasa kan. Dan secara partner branding waktu itu kan ngomongnya, gue pengennya titik temu Agora tuh pengen bikin orang tuh lebih relax, lebih chill ketika di dalam Agoranya, gimana sih caranya. Nah, jadi yang gue interpretasikan sebenarnya adalah kekayaan fauna itu tuh adalah dengan material hijau sebenarnya yang lu lihat di belakang ini. Termasuk pemilihan kayak semua material ya, ada batu Sukabumi, ada tiles lokal, ada fabric lokal, basically semua itu sih yang pengen gue angkat. Gue pengen memadukan berbagai macam hijau itu secara material, secara tekstur, itu jadi satu pengalaman yang lu rasain kalau lu masuk, pengennya ekspektasi orang lebih nyantai. Lebih chill. Abis itu memorable, abis itu dia inget bisa cerita ke orang kan. Emang salah satu benang merahnya kalau yang di sini sih yang bikin hook pertama kali si batu Sukabumi. Kita lihat yuk. Jadi begitu lo masuk, nah ini yang paling pertama nih Indra. Kita langsung disambut sama ini nih. Semua kemarin waktu soft opening, teman-teman yang gue undang, konsepnya dia mereka nyebutnya unboxing, bener gak? Unboxing, yes. Jadi kayak pengen nyembunyiin sesuatu lah. Iya, betul. Ini gitu. Idea ini lo dapat dari mana nih? Setengah lo tutup. Ya gue as a Muslim sih, gue agak inspired by something yang tiap hari gue pray ke arah sini, si Ka'bah gitu. Bener? Iya, secara nggak langsung ya. Balik lagi tadi gue bilang kan nggak pengen harafiah kan. Betul. Pengen orang kayak bisa ngerasain itu tuh kayak interpretasi lu aja. Misalnya lu ngeliat ini sebagai apa? Sebagai Ka'bah. Ada yang merasa ini kayak semacam apa ya, kayak kado gitu yang belum di unboxing gitu loh. Nah itu menurut gue enaknya mendesain tuh adalah sesuatu yang membiarkan orang tuh ada space untuk menginterpretasikan menurut pendapat dia sendiri gitu. Oh jadi emang nggak perlu direct ke satu, gue pengennya orangnya? Menurut gue nggak usah, karena desain itu kan adalah sesuatu yang lebih banyak pakai taste ya, pakai apa ya. Nah kalau lu matematika kan sesuatu yang pasti kan. Kalau menurut gue desain itu adalah sesuatu yang sebenarnya lu bisa bilang A, bisa bilang B, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Bagian sini nih bahan ini yang bilang batu Sukabumi itu ini? Iya, jadi yang... Apa sih lu bisa cerita nggak sih batu Sukabumi, kenapa lu ini banget bahwa lu harus datengin batu dari Sukabumi? Nah, jadi gini, menurut gue
banyak orang itu yang agak misleading kalau batu alam, lu akan bilangnya tuh yang bagus tuh apa sih? Marmer Itali gitu kan, atau marmer dari Eropa gitu kan. Nah, banyak yang meng-underrated batu lokal kita sendiri. Nah, salah satunya menurut gua sebenarnya yang punya potensi gede banget, itu tuh adalah batu Sukabumi. Jadi dari namanya aja kan udah lokal banget ya. Iya, lokal bisa-bisa. Sukabumi, Jawa Barat gitu kan. Dia punya karakter tuh menurut gua sangat unik karena dia tuh yang hijaunya tuh benar-benar apa ya? Soft ya? Soft. Iya, dia nggak yang ini banget. Jadi lo tabrakin sama warna apapun tuh masih elegannya masih dapat. Masih dapat. Dan kalau lu sadar nggak sadar sebenarnya batu ini sangat banyak dipakai waktu kalau lu ke Bali. Bisa dibilang hampir semua villa lah kalau pakai kolam renang tuh pakai batu ini. Lucunya dia memang batu Sukabumi ini tuh kalau lu ketemu sama landscape, ketemu rumput, ketemu pohon, dia yang benar-benar bisa gue bilang tuh well blended lah warnanya gitu loh. Dan secara harga termasuk juga yang lumayan top tier. Everything about local, good thing-nya adalah lebih affordable. Malah lebih affordable. Yes. Tinggal lu pinter-pinterannya di gizi lo taruh di mana. Memadu-madapkan lah. Iya. Oke. Nah, ini juga menarik nih menurut gue. Ini satu nih, dapurnya di luar. Ini jadi traffic dapur untuk serving ke area restoran. Nanti kita masuk ke dalam. Yeah. Lo idea ini kayaknya gue jarang deh ngelihat apalagi tempat di mall ya. Untuk lo bisa bener-bener ya udah lo hack ke kesibukan dari dapur tuh. Lo kasih lihat nih buat customer. Nah, pilihan lo itu apa? Pertimbangannya gini selalu kayak again titik temu itu kan it's all about Indonesia story. Salah satunya adalah ketika kita ngomong warung Indonesia, menurut gua salah satu experience yang unik kan adalah ketika lu bisa melihat apa yang terjadi kan. Betul. Behind the kitchen, apa yang lagi di prep gitu kan. Makanya sekarang banyak yang open kitchen, apa segala macam gitu ya. Yes, betul. Nah, ini satu ditarik ke atas nih. ini lucu banget. Ya. Sebenarnya gue kalau orang foto, ini apa? Apa memang masih ada yang disembunyikan di belakang atau gimana? Sebenarnya memang benar sih karena gini. Kalau gue boleh spill dikit, nantinya kedepannya tuh di sudut sini tuh ada Videotron, Ben. Man. Di sudut sini. Di sebelah gini bentuknya? Yes, kotak nongol gitu. Cuman Videotronnya memang kita masih proses pengerjaan lah. Ini yang juga menurut gue jadi statement juga pada saat orang datang si marmer ini atau bar coffee ini lo taruh malah di depan. Yep. Apa emang sengaja? Apa karena lo memanfaatkan, lo menyesuaikan space yang ada? Enggak sih, memang menurut gue secara desain memang kita pengennya ini ya kayak even though titik temu kan sekarang secara perjalanan udah evolve jadi cafe ya. Artinya bukan cuma coffee shop, tapi udah lebih berat ke restoran. Tapi gini, gue merasa awal mulanya itu kan titik temu adalah coffee shop. Nah, sehingga kayak message kenapa kita selalu kayak di Sarina, kayak di SCBD, ketika lu masuk pertama, yang lu akan ketemuin itu adalah memang coffee bar-nya dulu. Coffee bar. Karena gue pengen tetap remind orang sih, remind customer titik temu, kalau memang temu itu DNA-nya masih coffee shop. Exactly. Masuk ke sini, sebelah kanan lu ditemuin ini produk-produk retailnya ya. Iya. Jadi ada konsep supermarket Yes. Kurang lebih aja lu bisa ambil, lu nggak punya waktu banyak, lu tinggal ambil. Dan produk-produk kayak strawberry latte, pandan latte, semuanya itu menu-menu yang ada di menunya temu ya. Betul. Nah, tapi emang salah satu yang paling menangkap mata sih orang datang sih meja ini di sini. Ini, semuanya lu custom ya? Meja, kursi, apa segala macam. Kursi kita basically enggak sih. Kita ngambil dari vendor, tapi kayak fix furniture sebegini tuh ya kita custom. Ini custom semua? Kita custom. Yang lucu ini kursinya. Ya. Ini nggak bisa diapain ya? Ini tuh basically gini sih, Ben. Ini desain lo nih? Iya, ini custom. Jadi ini basically adalah sangat terinspirasi dari logonya titik temu yang kotak, yang square tadi. Nah, judulnya juga titik temu. Jadi menurut gua kayak ketika stool ini tuh bisa berdiri as a individual stool, tapi ketika dibutuhkan, ketika lagi grup gede, kita bisa saling connect nih. Wah, gila lucu banget. Iya, jadi bisa jadi bench tuh mau panjangin sampai 15, 10 bisa. Nah, bukan cuman connect secara horizontal, tapi ini kita bisa manfaatin as a storage. Oh iya benar. Jadi kalau lo lihat tuh di sebelah sana kan kita jadiin sebagai tempat penyimpanan. Itu namanya apa deh? Ada namanya nggak? Kita ngomongnya temu stool.
Temu Store. Iya. Oke, bisa dibilang ini jadi kayak Indo sendiri ya, Cip. Emang ciri khasnya Temu. Ciri khas sih. Ini area luar, nah satu lagi nih sebelum kita ke atas ya. Yep. Ceiling. Yep. Semua orang pemilihan low ceiling. Hmm. Kenapa lo pilih low ceiling? Padahal sebenarnya mungkin lo bisa punya chance untuk lo naikin. Bener. Ini bukan akrilik. Bukan. Jadi ini membran. Membran. Jadi barisol namanya. Kayak kondom casing handphone. Yes, kurang lebih gitu ya? correct. Jadi dia itu tugasnya si membran ini kan sebenarnya mendiffuse lighting ini tuh secara merata kan. Oke. Jadi yang paling gue demen nih dari lighting membran ini adalah sebenarnya di bawah ini lu nggak ada bayangan. Kalau lu lampu biasa kan lu selalu ada bayangan. Iya, buat orang foto. Betul. Foto makanan. Ada blind spotnya kan segala macam. Iya, betul. Nah sehingga nih kalau lu, gue sih expect-nya gini. Ketika lu ada di titik temu, lu sambil kerja nih, lu sambil nulis atau lu laptopan, lu nggak akan berasa mata lu capek karena ada yang daerah kena bayangan dan segala macam. Jadi menurut gua membran lighting ini cocok banget. Nah ini lucu nih kayak ada secret stairs gitu. Jadi ternyata orang suka kaget berapa kali kemarin waktu Sophonic orang datang, ini ada tangganya. Oke. Tangganya ngumpet, jadi agak sedikit kayak apa ya, slow bar gitu. Iya, kayak speak easy bar gitu. Nah ini area lantai 1,5 lah ibaratnya. 1,5 lah. Di sini buat yang ya iCosable, vapeable, no smoke tapi ya. Ini buat yang orang yang lebih introvert kayak tadi lu bilang, gue pengen sendiri nih, pengen laptopan nggak mau diganggu, ya lu bisa pilih high sitting kayak gini kan, facing keluar gitu. Kita ada satu tangga lagi. Oh, ini masuk ke area communal sebenarnya. Masuk communal lagi. Kurang lebih masih sama ya, cuman gue suka dengan ininya Sindra. Iya. Ini kalau tadi kita lihat dari bawah ke atas, ini lihat dari sini. Yang ini kan yang kita bahas kan, jadi kayak dimanapun lu duduk sebenarnya lu kalau mau get connected sama another sitting area yang di bawah, itu tuh lu bisa kayak kita bisa lihat ke bawah, kita masih get connected sama yang mezanin. Tetapi misalnya let's say contohnya lu pilih area sini nih Ben, lu bertiga doang, lu pengen lebih apa ya, introvert lah, lebih tercluster. Nah ini kan bisa di sini nih. Jadi lu secara feel privacy-nya lu masih dapat, tapi ketika lu pengen lihat sekeliling, semuanya masih visible gitu loh. Ini yang mungkin nggak semua full restoran yang base idea pertamanya itu adalah coffee shop tuh punya private room. Betul. Dan di setiap fully restoran Temu Coffee selalu private room? Selalu, tapi memang yang ngedriven tuh adalah apakah kita akan ada private atau enggak adalah sebenarnya market. Dimana kayak misalnya let's say di SCBD, di Agora terutama kan ada office apa ya, komplek office lah ya. Nah menurut kita memang pasti needs-nya ada, sehingga di situ kita create lah private space kayak gini. Cuman kayak di Blok M gitu kan, kita merasa lebih nongkrong ya, lebih nyantai. Nah itu mungkin private space nggak ada gitu. Jadi di sini ada dua nih Ben, ada yang kecil, ada yang gede. Ada satu, masih ada sih orang. Ini area satu lagi, ini private room juga. Nah ini yang orang naik dari tangga itu langsung kelihatan, dan masih ada signage satu lagi dari Temu Coffee yang nyolong mata juga. Dari sana masih agak kelihatan. Dari sini dikasih kaca, jadi semua orang kayak muncul terus apaan tuh gitu kan? Pertanyaan gitu lah. Iya, pertanyaan apaan tuh bisa jadi duit soalnya. Lo punya tips nggak buat orang yang pengen let's say dari produknya, kira-kira desain apa yang paling pas untuk produk yang mau lo jual? Oh ya. Jadi gue akan coba jawab ini dari expertise gue sebagai arsitek ya. Iya. Karena pertama, ketika kita ngomong branding, setahu gue branding itu adalah sesuatu yang sangat kompleks. It's more than just a logo. Tetapi branding itu adalah tentang lebih holistik kan sebenarnya. Nah, disitulah arsitektur dan interior itu part of the branding. Nah, tips gue sebenarnya adalah sebagai arsitek adalah gini. Kadang ini gue mengalami sendiri nih Ben dari beberapa tahun yang lalu, adalah tantangan yang paling utama adalah balik lagi kadang-kadang itu datang dari ego arsiteknya sendiri. Pasti. Ada suatu perbedaan yang sangat mendasar antara project private, kita ngomong residential, villa, rumah tinggal, dengan project komersial. Ketika lu ngomong project komersial, balik lagi yang gue bilang, parameternya desain yang baik, bagus enggaknya itu kan menjadi bukan cuman lu sama klien lo, tapi sebenarnya akan lebih ditentukan oleh customer, market yang akan memakai.
Nah, mereka lah yang sebenarnya yang harus kita cari tahu maunya apa, sukanya apa, expect-nya apa. Nah, tantangan berikutnya adalah ego itu harus align sama budget. Makanya harus ketemu orang finance yang menyenangkan. Betul. Yang cocok. Karena thank you banget. Thank you, Sukses Bos. ya. Thank you. Hopefully kita bisa Yes. nge-review project-project berikutnya dari Temu Coffee ya. Siap. Oke guys, thank you. Endra udah di sini. Komen, abis itu lo boleh cerita desain yang lo suka, atau kalau misalkan lo suka dengan video ini, like, share sama teman lo yang banyak biar gue bisa bikin video lagi. Sampai ketemu lagi, bye.